kalau rutin memantau media bahwa banyak tudingan-tudingan buruk terhadap sawit. Artinya petani ini berbaju informal, itu tantangan tersendiri. Kalau kita cerita jaminan sosial, ketenagakerjaan nggak ada di sana. Kesehatan mungkin ada karena di cover oleh pemerintah. Jadi dari satu aspek saja, kalau kita gunakan itu sebagai ukuran Indonesia emas, itu pekerjaannya masih besar. Terhormat diundang di acara ini, acara penting bagi kita semua, terutama buruh, dan satu konfederasi yang juga penting dengan presiden yang lebih penting, Mas Irham. Terima kasih. Ada Mas Irhamnya tadi lagi. Oh, kenapa lebih penting? Karena beliaulah beliau yang menemukan saya di bawah pohon sawit dan membawa ke dalam dunia perburuan sawit gitu. Tadi disebutkan saya kenal sejak tahun 2016 gitu ya. Dari situ terus berproses sampai beliau meninggalkan ILO, dilanjut dengan Mbak Lucy sama Bang Nirwan. Kita terus bicara tentang kemajuan perbaikan perburuan sawit. Jadi Pak Anang sama Pak Ari sama Bu Dewi Huta Barat, saya dari Jawa Barat. Saya hadir mewakili GAPKI, benar, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Tapi saya menemukan satu posisi sebutan yang bagus menurut saya, jadi saya petugas sawit Indonesia. Saya pinjam istilahnya Bang Pacul, jadi petugas sawit. Kenapa sawit ini penting? GAPKI ini adalah organisasi pengusaha. Dari 16 juta sawit Indonesia itu kira-kira 30% menjadi anggota GAPKI. Jadi tidak semua juga sawit. Kenapa? Karena memang sawit itu hampir 45% itu petani, selebihnya pengusaha. Oleh karena itu menjadi penting, dengan kebesaran sawit ini 16 juta hektar, di sana itu ada 16 juta pekerja, rasionya 1 hektar 1 orang, sama rantai pasoknya gitu. Jadi kalau kita bicara buruh, salah satu sektor yang populasinya luar biasa besar adalah sawit. Jadi Indonesia emas itu, saya dengan sombong bisa katakan itu sangat tergantung dengan sawit gitu. Karena kebesaran industrinya. 16 juta pekerja di 160 kabupaten, di ribuan desa, melibatkan 2 juta petani, dan mayoritas pekerjanya adalah berpendidikan rendah dan ada di perdesaan, di remote area yang serba terbatas dari segala macam fasilitas. Bagaimana mereka itu bisa menikmati Indonesia emas kalau tidak ada sesuatu untuk menjangkau mereka? Oleh karena itu saya mulai menggunakan istilah bahwa sawit ini salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia emas. Salah satu indikator Indonesia emas itu adalah pendapatan per kapita itu katanya 30.000 US dollar 2045. Sekarang baru 5.000. Artinya harus ada 6 kali lipat. Tinggal sisa berapa tahun lagi. Dengan segala macam keterbatasan di perdesaan, ini karena topiknya juga memang rakyat, perdesaan, kedaulatan pangan, which is desa adalah epicentrum dari semua cerita kita ini. Oleh karena itu penting sawit ini kita lihat, dan hari ini sektor sawit dipilih oleh Sarbo Musi. Sekali lagi terima kasih atas pilihannya. Tapi angka-angka tadi punya cerita di baliknya. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau rutin memantau media
bahwa banyak tudingan-tudingan buruk terhadap sawit. Ya, masih banyak pekerjaan rumah di sana. Tadi saya katakan profil sawit ini korporasi 60%, petani 40% lebih kurang. Artinya petani ini berbaju informal, itu tantangan tersendiri. Kalau kita cerita jaminan sosial, ketenagakerjaan nggak ada di sana. Kesehatan mungkin ada karena di cover oleh pemerintah. Jadi dari satu aspek saja, kalau kita gunakan itu sebagai ukuran Indonesia emas, itu pekerjaannya masih besar. Jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagaimana dengan yang lain? Studi ILO tahun 2015. Ada 6 defisit istilah yang digunakan oleh ILO. K3, perempuan, anak, upah, jaminan sosial, hubungan kerja, kebebasan berserikat. Itu masih pekerjaan rumah. Itu hasil studinya ILO, itu juga yang disebutkan oleh pemerintah, dan itu juga aspirasi teman-teman buruh. Bagaimana menjawab itu semua? Oleh karena itu penting perusahaan, pengusaha, asosiasi pengusaha menemukan jalan baru. Dan jalan itu secara tidak sengaja saya temukan pendekatannya, caranya. Saya tidak dicurigai oleh pengusaha, bahkan ditopang, tapi saya disayangi oleh buruh. Saya nggak buruh sama saya? Cok, saya nggak? Mantap ya, oke. Jadi jalan ini penting terus kita perkenalkan ke publik, bahwa untuk mencapai tujuan itu kita nggak bisa berkonflik lagi gitu ya. Kalau hari ini May Day diperingati karena libur jadi sepi, kalau dulu kan agak kencang gitu ya. Nah, jadi buruh memilih libur, ya bagus juga, agak istirahat gitu. Tapi aspirasinya harus tetap kita sampaikan. Hari ini kita pilih untuk berdiskusi, mari kita perkenalkan jalan baru ini. Katanya Sarbu Musi mau keluarkan buku, mana Mas Irham tadi? Jalan baru perburuhan kelapa sawit. Gitu. Apa jalannya itu? Iya, pendekatannya dialog. Dialog sosial, ada banyak bisa kita lakukan. Kita bisa ketawa-ketawa sambil ledek, enggak, Cok? Tapi apakah itu sudah bisa menjadi model di dalam hubungan industrial, bipartit? Ini temanya dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja, oke, kita kritisi. Tapi apakah cukup dengan kritik, komplain? Mari kita cari solusinya. Solusinya apa? Salah satunya bipartit. Bagaimana defisit yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja kita jawab dengan bipartit. Dan itu kita sudah buktikan berkat dukungan ILO, Mbak Lucy, Bang Nirwan, Mas Irham dulu. Dan kita bisa membangun dialog bipartit dengan skala yang lebih besar, dengan jejaring serikat buruh, bukan hanya Sarbu Musi saja, dan bahkan kita sudah melakukan berbagai inisiatif. Jadi jalan baru perburuhan sawit Indonesia melalui dialog sosial, dan itu sudah kita buktikan. Perlindungan pekerja perempuan, di sini ada ketua. Ini selalu mantra saya, walaupun ini buku tipis sederhana, tapi kita siapkan secara serius bagaimana supaya setiap orang mengerti bahwa dibutuhkan upaya, pemahaman, dan perjuangan. Karena May Day itu sendiri adalah substansinya kan perjuangan. Ketika May Day buruh berjuang mendapatkan jam kerja 8 jam, itu kan buat dari perjuangan. Hari ini juga kita masih berjuang, dan salah satunya tadi disebutkan Pak Anang SDGs 5, kesetaraan gender. Dan itu kita perkenalkan di kebun sawit, namanya Komite Perempuan di Perkebunan. Ada mekanismenya, ada komitmennya, ada budgetnya, jadi bukan hanya cerita gitu. Ada praktek baiknya. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah berlaku umum? Itu perlu diuji dan dilihat dan terus dipromosikan. Yang kedua, Indonesia Emas
itu tergantung pada generasi kita. Makanya kita mendorong sawit ini sebagai epicentrum, sebagai motor, sebagai sektor di perdesaan untuk mewujudkan Indonesia Emas melalui sawit Indonesia ramah anak. Terima kasih.